Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Firman Tuhan yang merupakan makanan bagi kita untuk menguatkan setiap kita setiap hari, setiap saat. Saudara, saat-saat ini kita mengetahui berita-berita bahwa ada perang, bahkan juga ada penyakit, virus, dan sebagainya. Dalam keadaan dunia ini juga keadaan yang semakin sulit. Saudara, kita tahu saat-saat ini banyak orang yang merasa ketakutan. Jadi rasa takut ini wajar, saudara ya. Setiap orang pasti memiliki rasa takut. Kadang kita juga memikirkan sesuatu yang kadang membuat kita takut, saudara. Kita mau baca di dalam Matius 14 ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, mungkin kita sudah tahu cerita firman Tuhan ini. Tapi saudara, kadangkala kita lupa bahwa Yesus selalu mengatakan, "Tenanglah, aku ini." Sekarang, apa yang menjadi masalah kita, saudara? Masalah yang mungkin menakutkan, itu seringkali membuat pikiran kita menjadi kalut, saudara. Dan juga pikiran yang tenang bisa merasa tidak tenang. Jadi pikiran kita jadi kacau, saudara ya. Sehingga kita tidak lagi mengingat akan Tuhan Yesus yang pernah mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi seperti murid-murid, mereka sebenarnya sudah mengerti, sudah sangat mengenal. Mereka setiap hari berjalan bersama Yesus, saudara. Tetapi ketika mereka mengalami masalah, waktu Yesus datang, malah Yesus dikira hantu, saudara ya. Padahal itu adalah Yesus. Saking paniknya, saudara. Jadi mereka tidak bisa melihat bahwa itu Yesus. Seringkali kita juga demikian, saudara. Karena beratnya masalah, karena tekanan yang luar biasa, kita seringkali lupa akan Yesus. Malah kita mencari jalan, mencari-cari pertolongan dari orang. Kadang kita mengandalkan manusia, mengandalkan kepintaran kita sendiri, kepandaian kita sendiri. Kita melupakan bahwa ada Yesus, saudara. Saudara, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, anaknya, saudara, Dia adalah Bapa kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti firman Tuhan tadi, waktu murid-murid mengalami kesulitan, bahkan murid-murid sampai menjerit, saudara. Mereka menjerit-jerit. Rasanya sudah tidak ada harapan lagi. Rasanya sudah hampir mati. Tetapi Yesus tanpa dipanggil oleh murid-murid, Dia sudah datang menghampirinya, saudara ya. Tapi apa yang terjadi? Murid-murid malah tidak mengenal Yesus. Bahkan Petrus, saudara ya, dia katakan, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air."
Lalu Yesus katakan, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, masalah Petrus saudara ya. Dia mau datang kepada Yesus. Dan dia katakan, apabila Engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Wah, Petrus mau ngetes saudara ya. Ngetes itu Tuhan apa bukan. Tapi dia datang, dia jalan di atas air saudara. Waktu jalan di atas air, Petrus tetap menghadapi angin sakal itu. Tekanan angin yang bertubi-tubi saudara. Apa yang terjadi? Petrus kembali bimbang. Akhirnya dia tenggelam. Dan akhirnya saudara, dia berteriak kembali, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, seringkali kita disuruh datang kepada Yesus. Waktu kita menghadapi masalah, kita sudah datang kepada Dia, saudara. Kita sudah berdoa. Kita sudah datang mengatakan apa yang menjadi masalah kita kepada Tuhan. Tetapi saat badai itu, masalah itu bertubi-tubi, semakin keras, semakin sulit, saudara. Masalah yang kita hadapi. Kadang kita lemah, akhirnya kita jatuh lagi tenggelam. Tetapi saudara, satu hal, Petrus langsung menjerit. Dia katakan, Tuhan tolonglah aku. Saudara, sebagai manusia kadang kita sering lemah. Tetapi kita mau tahu dan sadar bahwa Yesus selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Seperti yang dialami Petrus ini. Dia punya pengalaman yang membuat dia tenggelam, saudara. Jadi pengalaman di mana kita pernah jatuh tergeletak, mungkin kita tenggelam di dalam masalah kita. Tetapi saudara ya, kita tidak mau jatuh terus. Kita mau menjerit, Yesus, tolonglah saya. Yesus akan mengeluarkan tangannya buat saudara dan saya. Jadi saudara, kita mau tahu bahwa Yesus tidak pernah sekali-sekali meninggalkan saudara dan saya. Waktu murid-murid pergi naik perahu untuk menyeberang, apa yang dikerjakan oleh Yesus? Yesus berdoa di atas bukit, saudara. Dan Yesus tahu apa yang menjadi masalah saudara dan saya. Jadi kita mau jadi anak-anak Tuhan yang sadar dan selalu tahu, ingat bahwa Yesus ada bersama-sama saudara dan saya. Dan apa yang dikatakan Yesus, tenanglah, aku ini. Jangan takut, tenanglah. Kalau bahasa Maduranya, patenang. Ya, ayo patenang. Jadi saudara, kita punya jaminan yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Kita sangat berterima kasih punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Sangat peduli buat saudara dan saya. Karena itu hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Saudara dan saya akan diberkati apapun masalah saudara. Kita panggil Yesus, Dia sudah jamin, tenanglah aku ini. Saudara tetap harus belajar, berjalan di dalam masalah saudara. Saudara tetap maju. Seperti Petrus, dia tetap mau berjalan di atas air, saudara. Menghadapi badai, waktu itu Petrus menghadapi angin sakal. Petrus tetap mau berjalan. Tetapi saudara, kita juga mau seperti Petrus. Kita mau berjalan menghadapi apapun masalah saudara, apapun masalah yang dihadapi oleh saudara, kita tetap mau berjalan. Jadi tugas kita tetap maju saudara, kita hadapi. Sebab ada Yesus di depan kita yang menjamin kita tidak tenggelam dan akan mengangkat saudara dari
ketenggelaman saudara. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini sehingga semoga memberkati kita semua pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.